Pertama IPTP, kedua ke PIK, ketiga IATA, keempat BEHIT, kelima BECAP, keenam MSKY, ketujuh MNCN, kedelapan BMTR, dan terakhir MSIN. Langsung saja ke saham pertama, ada IPTP yang ditutup di harga 93, terkoreksi 1,06%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IPTP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IPTP memang terlihat sudah downtrend ya, semenjak 180 sekarang udah di 90. Kalau ada yang beli di pucuk dan gak pakai cut loss, udah minus 49%. Apalagi tradingnya di saham-saham seperti ini ya resiko tinggi kalau nggak tahu fundamental. Apakah fundamentalnya bagus ya, itu harus dibedah, harus tahu. Jadi beli saham kalau niatnya trading harus pakai cut loss. Kalau niatnya investasi ya harus tahu fundamental. Kalau masih bingung fundamental ya investasi di saham-saham Big Bang aja, udah nggak ada cara lain. Big Bang itu nggak perlu Bapak Ibu cari tahu fundamentalnya, ya beli aja terus. Kalau niatnya untuk jangka panjang ya tinggal lihat aja nanti banknya itu benar-benar masih bagus apa ada. Kalau rasanya untuk sekarang bank ini sampai 10 tahun ke depan masih ada ya, nggak mungkin nggak ada. Pasti nggak naik ya, pasti naik. Udah pasti Bapak Ibu tiap bulan dapat dividen minimal 2% ya, sampai 4%. 10 tahun Bapak Ibu ya dapat 20%. Daripada simpan doang uangnya ya di bank yang cuman mentok 1% tahun. Kalau yang bank-bank konvensional biasa Big Bank ya, BMRI, BBRI, BBNI, dan BBTN tuh ya. Cuman kekurangannya ya Bapak Ibu harus siap simpan uangnya kalau masih minus, karena jangka panjang kan. Mungkin untuk pendidikan anak, daripada Bapak Ibu simpan di asuransi pendidikan yang ujung-ujungnya juga dikelola oleh fund manager, diinvestasikan ke saham juga ya. Cuman mereka punya strategi ya. Kalau Bapak Ibu percaya dengan seperti itu ya bisa juga kan, setiap bulan beli dengan jangka waktu 10 tahun, nanti ada keuntungan yang dibilang di awal. Nah, jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu niatnya pendidikan anak udah siap, misalnya 800.000 sebulan, ya Bapak Ibu tinggal belikan saham aja, saham BBRI misalnya yang sekarang harganya di 4.400. Jadi bisa dapat 2 lot kan, setiap bulan 2 lot. Ya 10 tahun lagi ya pasti naik investasi Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Tapi apakah nyaman Bapak Ibu? Ya itu. Karena investasi ini harus dengan kenyamanan. Kalau nggak nyaman ya jangan dipaksa ya. Nabung biasa atau asuransi pendidikan yang ditawarkan oleh bank itu sendiri ataupun lainnya. Di misalnya untuk IPTP ya, kalau nyangkut seperti ini gimana? Ya udah pejam mata aja, asal jangan lamsam, jangan satu portofolio. Kalau masih cuma 20%, 30% ya udah anggap aja pelajaran, simpen aja. Atau kalau rela ya di cut loss saja. Udah seperti itu. Tapi ini kan dilihat dia mulai konsol nih, bertahan di atas 90. Ya bisa jadi juga seperti ini nanti. Dia konsolidasi range-nya 90 dan kebetulan itu dulunya juga sebelum dia naik tinggi di retestnya 90.88. Bisa gambar seperti ini, kasih toleransi sampai berapa nih low-nya? 88 ya. Nah, udah sampai 88. Kalau beli di harga sekarang itu sekitar 6 poin. 6 poin itu sekitar 6%, 7% cut loss-nya kalau beli di harga sekarang ya. Ya udahlah, itu namanya harus siap juga 7% cut loss-nya. Target profit ke 100 itu 8%. Ya risk reward-nya 1:1. Ya kalau mau nawar lagi siapa tahu dikasih murah. Pokoknya area beli itu 90 sampai 88 sampai 91 itulah toleransinya. 91 itu maksimal beli dan tinggal cut loss kalau dijebol 88 ya. Seperti itu aja. Kalau niatnya trading ya harus pakai cut loss daripada rugi lebih dalam. Ini contohnya Bapak Ibu rugi kan udah 50% kalau beli di pucuk dan belum kemana-mana. Untuk naik ke atas itu harus 100%. Nih siap nggak? Kalau nggak siap ya jangan. Tapi kalau dilihat MACD-nya sudah mulai mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk ya. Ya bagusnya memang untuk IPTP kembali uptrend tuh harus breakout 100 minimal. 100 sudah bisa potensi untuk naik. Tapi apakah naiknya sampai 180? Itu kalau memang ada skenario dari bandar, market maker ataupun emitennya yang narik ke atas, memang ada sentimen bagus ya bisa jadi. Tapi kalau nggak ada sentimen bagus, mentok-mentok dia itu 130, 140 ini turun lagi. Ya paling mentok 150 turun lagi. Tapi kan lumayan juga tuh kalau ke 130, 30%. Ya, seperti itu ya. Ini lumayan. 120 aja 30%. Pokoknya dia
nge-break 100 ini peluang besar sampai itu 120 seperti itu. Untuk IPTP langsung saja ke saham kedua, ada Kepik yang ditutup di harga 83 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker samarinya Kepik ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Kepik juga sudah di area kritikalnya ya. Memang harga genap langsung tarik aja 80. Pokoknya jebol 80 exit aja. Tapi kondisi seperti ini ya ada peluang untuk dia coba rebound lah, karena MACD-nya juga mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan saat koreksi 2 hari volumenya kecil. Dengan kondisi seperti ini besok Jumat harus tutup minimal di 84 85, itu baru bagus, ada peluang minggu depan melanjutkan kenaikan. Kalau dilihat ini ke 88 dulu ya, ada resisten terdekat. Jadi seperti itu. Untuk Kepik apakah bisa spek buy ya, kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 80 toleransi 7978 ya silahkan. Dan kalau mau dia kembali uptrend ya harus patah trennya, harus kembali ke atas 88 baru patah trend downtrend dan lanjut tuh minimal bisa ke 100. Seperti itu untuk Kepik. Langsung saja ke saham ketiga, ada IATA yang ditutup terkoreksi 4,04% ke harga 190. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya IATA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IATA juga kurang bagus ya, tapi kelihatannya arahnya turun dulu, uji supportnya. Jadi ini perlu hati-hati nih untuk IATA. Kalau sampai jebol 180 berarti konfirmasi pola dead cat bond dan turun lebih dalam. Mungkin ini bisa ada distribusi ya, karena memang nggak kuat. Kelihatannya ini kan seharusnya setelah dia turun naik, ini nih harus naik. Kalaupun bertahan ya konsol di area ini, jangan sampai jebol 180. Kalau jebol 180 peluangnya bahkan 140 bisa ke 120 nutup gapnya ini. Memang di support minor di 160 mungkin ada pantulan terbatas, tapi arah trennya itu bisa langsung ke bawah. Jadi selama dia downtrend seperti ini, kalau bisa ya beli support, jual. Kalau sudah profit 3-5%, beli dari support ya udah realisasikan aja, atau pasang auto stop loss profit kalau ingin lebih tinggi. Tapi kan resikonya kalau pasang auto stop loss profit, misalnya sudah profit 5% nggak di TP, berharap naik lebih tinggi dan dipasang auto stop loss profit di 3 atau di 2%, jadi berkurang profitnya. Nah, siap nggak berkurang? Ya nggak masalah kalau menurut saya berkurang, tapi kan tetap profit. Itu aja. Banyak orang yang nggak rela profitnya berkurang, tetap di hold dan berharap kembali ke profit awal dan bahkan lebih tinggi. Itu yang membuat biasanya hilang profitnya, malah tergerus, malah floating loss. Itu banyak kejadian. Bahkan di 2021, 2020 saat dulu IRA, INAF, KF itu naik tinggi, ada yang cerita curhat udah profit 50%, 60% nggak di TP, di sisa 30% nggak di TP, sisa 20% nggak di TP. Ya itu menurut saya pemikirannya cuma satu, dia mau kembali naik lagi, berharap dapat profit kembali di awal. Padahal yang profit 20% memang sisa dari 50%, sisa 20% itu rugi kan. Harusnya profit 50%, malah sisa profit 20%. Nah itu direalisasikan aja, nggak usah peduli. Apalagi di saham-saham yang menurut saya momentum aja naik. Beda cerita kalau Big Bang ya bisa. Tapi kalau seperti IRA ada momentum waktu itu COVID naik, itu realisasikan aja. Bank digital ya ada juga tuh udah profit 50%, 30% nggak di TP dan sekarang itu malah floating loss. Itu menurut saya salah besar dengan pemikiran yang rugi profitnya ya. Padahal profit 50%, sisa 30% itu merasa rugi. Harusnya saya profit 50%. Jadi saya tunggu aja biar dia balik lagi ke 50%. Seperti itu salah pola pikirnya ya. Nggak bisa, harus dijaga. Atau mentok-mentok sisain 10% lah. Kalau dia sampai sisa 10% ya udah realisasikan. Jangan ada penyesalan habis itu naik lagi, ya udah biarin ya. Yang penting kan jual profit. Jadi seperti itu ya. Itu banyak kejadian merasa rugi, profitnya berkurang, tetap di hold sampai akhirnya kembali BEP bahkan floating loss. Itu coba kolom di komen, ada nggak yang seperti itu ya? Profit merasa nyesel, profitnya berkurang dan malah floating loss ya.
Nah, ini seperti IATA, kalau mau benar-benar aman ya harus mantul. Kalau sampai jebol 180 rawan tuh IATA turun lebih dalam. Kalau nggak salah IATA sekarang bergerak di bidang komoditas ya, batu bara, emas, dan minyak kalau nggak salah. Jadi tetap hati-hati tuh. Ya memang kalau koal naik ya bisa naik IATA, cuman ya itu harga kritikalnya 180 jebol jual. Nih, dia turun dengan volume-volume kecil tapi terus diiris pelan-pelan. Bayangin dari 200 kalau ada yang spec buy nyari profit 2-3% mungkin dapat tuh beli di support mantul jual. Bahkan 5% dapat beli di support mantul jual. 3 kali nih bisa profit. Tanggal 17 Mei beli di support 200 mantul. Tanggal 18 Mei itu ke 20 bisa 10% bahkan ya. Anggap aja 5%. Udah beli lagi di support di tanggal 19 Mei. Jual lagi di atas 216 itu dapat 4%. Itu udah 10% loh. Anggap aja beli lagi tanggal 23 Mei akhirnya jebol. Tutupnya dia di bawah 200 nih, tutupannya di mana nih? 198. Ya udah cut loss saja. Tunggu lagi di bawah. Cut lossnya paling mentok 3% kan. Tadi udah profit sekitar 10 minimal kan. Bahkan ada yang 13%. Kalau cut loss 3% berarti masih profit ya netnya di atas 5%, di sekitaran 7-8%. Itu net profit, sudah dipotong fee segala macam. 3 kali trading, 2 kali profit, 1 kali loss. Udah, tunggu aja lagi di bawah ini. Nanti dia ke bawah beli aja 180. Kalau sampai tutup di bawah 180 ya jual aja. Itu udah resiko namanya trading. Gak mungkin Bapak Ibu bisa jual selalu profit, itu aja. Ditanamkan mindset gak mungkin selalu jual profit ya. Jadi seperti itu. Untuk IATA langsung saja ke saham keempat ada Behit yang ditutup menguat 5,66% ke harga 56. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Behit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Behit akhirnya kembali ke atas 55 lagi. Memang dia sempat turun konsol selama 2 minggu dan akhirnya break ya. Dan kondisi seperti ini bagus untuk Behit. Yang penting Behit jangan turun lagi dari 55. Ya cut loss saja kalau dia diturun ke 54. Jadi cut lossnya sekitar 4%, cukup dalam ya. Tapi kalau mau antri aja di 55. Kalau dia tutup di 54 exit ya. Bisa seperti itu. Kalau memang dia nih valid breakout, harusnya Jumat dan minggu depan itu lanjut. Kalaupun Jumat koreksi tipis saja. Kalaupun koreksi itu 55, udah bisa nggak nyentuh 54? Mungkin bisa gangguin psikologis retail yang merasa kayaknya jebol nih 55 ya, di cut loss mereka ya, bisa seperti itu ya. Memang rawan nih karena terlalu sempit, terlalu mepet untuk harga cut loss-nya ya. Seperti itu strateginya. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 52, silahkan juga, nggak ada yang salah. Kalau takut ke trigger ya, takut habis ke cut loss mantul, ya bisa nih. Tapi cut loss-nya cukup dalam 7% dan target reward 60 aja 7% sampai ke 62 10%. Ya risk rewardnya menarik lah kalaupun mau beli ya. Cuman dihitung lagi money managementnya. Jangan lamsam. Kalau lamsam siap nggak rugi 7% dari total RDN Bapak Ibu? Kalau siap rugi 7% nggak masalah lamsam ya. Yang penting itu disiplin. Jangan yang cuman pengen profitnya aja. Di luar skenario harus cut loss nggak rela. Nanti aja deh siapa tahu naik. Nah itu kalau sudah muncul harapan susah ya. Pasti banyak koleksi saham nyangkut. Jadi seperti itu. Untuk Behit, MACD-nya juga golden cross mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk, volume meningkat. Peluangnya masih bisa naik terdekat 58 sampai 62. Seperti itu. Langsung saja ke saham kelima, ada Becap yang ditutup di harga 204 menguat 3,03%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Becap diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Becap juga bagus, bertahan terus di atas 200 dan ya ini ada peluang untuk dia rebound. Targetnya semoga ya, kalau market mendukung Jumat ya 210. Kalau bisa sampai 220 itu bagus. Dan terlihat memang dia sudah membentuk low yang lebih rendah sebelumnya di sini. Di 220 terus kemudian di 180. Ini low-nya. Bisa jadi seperti ini ya. Jadi masih ada pola pattern flag dan konfirmasinya 220 di breakout ya, lanjut ke atas. Pokoknya Becap jangan balik lagi ke bawah 200. Kalau mau spec buy di harga sekarang, cut loss saja kalau dia tutup di bawah 200. Tapi disclaimer on, nggak harus sama, sesuaikan dengan profil resiko
Bapak Ibu. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bercat di atasnya juga terbentuk. Sayangnya volume belum kelihatan meningkat ya, masih tipis. Tapi ini kan ada pola morning star ya. Jadi ada peluang lah coba naik untuk becap hari Jumat besok. Seperti itu. Untuk becap langsung saja ke saham ke-6. Ada MSKY yang ditutup di harga 292, terkoreksi 3,31%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MSKY didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MSKY masih turun. Arahnya kemana? 280. Coba spek buy-nya ya di 280. Buy on weakness, buy on support. Yang kemungkinan besar dipertahankan. Nawar aja besok. Kalau dia dekat-dekat 280, ya spek buy. Kan ini terlihat. Dia bisa konsolidasi di area ini nantinya. Resistennya ada di 320 atau 340. 340 kalau saya lihat ya. Nah, area ini. Jadi dia konsol di area ini. Jadi apakah menarik untuk MSKY? Kalau untuk trading cepat, ODT, swing trade 1, 2, 3 hari, yang penting jebol support jual, ya hitung risk rewardnya. Kalau cut loss-nya 3%, ya kalau bisa dapat profit sudah 3%, bisa realisasikan, atau 5% dikasih bonus, dia naik terus, ya bisa juga. Atur aja mana cocoknya. Kalau dilihat ya tetap akan ada pantulan di 280. Akan ada pantulan. Seperti itu. Untuk MSKY, langsung saja ke saham ke-7, ada MNCN yang ditutup di harga 950, menguat 1,06%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN juga mengatakan tren uptrendnya, tapi mulai konsolidasi, cuman ada pola bearish penan. Jadi perlu hati-hati nih ya. Ini kalau area konsolidasinya kan 800 sampai 1000. Kemana nih? Kalau dilihat ini kan ada pola nih, bearish penan. Hati-hati kalau sampai jebol 920. Melorot lagi dia. Tapi harga sekarang MNCN masih murah, masih di bawah harga wajarnya, tinggal tunggu momentum aja. Dia bisa naik lebih tinggi ya. Jadi menarik untuk MNCN kalau bisa break 1040 itu baru lanjut uptrend. Tapi kan ini dia terus mau bentuk higher low, higher low, higher low. Ya tinggal nunggu break inilah. Kalau mau beli MNCN ya di area belum ya. Lebih ke wait and see aja dulu untuk MNCN. Harganya nanggung. Sekarang juga ya bisa dibilang di area resisten 950. Ya kalau mau beli ya di 920 ini. Pas di sini. Nah ini area beli dan resistennya kan dekat nih dah. Ini dia konsol 920 sampai 960. 30 poin dia. Tektok sini. Jadi seperti itu. Untuk MNCN langsung saja ke saham 8. Ada BMTR yang ditutup di harga 252 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMTR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMTR juga belum kemana-mana. Setelah gagal lewat 280, dia turun lagi dengan kondisi seperti ini. Ya, yang penting sabar. Karena ini sahamnya Pak Lo Keng Hong ya. Ya, biasanya dia bilang, beli saham Mercy harga Avanza atau harga Bajai ya. Berarti ini kan harga Bajai karena dia tertinggi kedua yang punya sahamnya ya. Untuk BMTR. Jadi sabar-sabar aja. Kalau sampai 250 balik ke 2800 itu cukup luar biasa kan. Tapi perlu kesabaran nih. Bayangin kalau bisa naik ke atas itu udah 870%. Oh, ke 1400 saja atau ke 1000 aja. 270%. Cuman perlu kesabaran itu. Kecuali Pak Keng Hong mulai jualan sahamnya ya berarti ada yang salah kan di investasinya. Kalau dia belum jualan tetap beli terus berarti masih bagus. Tapi apakah Bapak Ibu punya mental yang sabar menunggu? Ya bisa aja beli BMTR karena memang BMTR ini saham berfundamental bagus, cuman lambat gerakannya ya. Jadi seperti itu. Kalau kapan bisa nyicil ya beli aja harga sekarang, kalau dia turun beli lagi. Pokoknya Bapak Ibu bisa lihat nanti. Kalau ada infonya Lo Keng Hong jualan besar-besaran ya berarti ada perubahan fundamental. Mungkin udah nggak sesuai dengan kriterianya ya jual juga ya. Jadi seperti itu. Untuk BMTR langsung saja ke saham terakhir. Ada MSIN yang ditutup di harga 5.400 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tapi bid offernya tipis. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MSIN mulai konsol. Kalau dilihat ya bagus selama nggak turun dari 5.200.
masih aman. Dan bisa juga ini nanti pola descending triangle atau pattern flag. Dia membuat bendera, ini tiangnya akan bisa naik lebih tinggi nih, bisa ke 10.000, bisa beggar ya. Kalau tahu fundamentalnya, kalau cuman feeling doang ya jangan ya, resiko tinggi. Kalau trading ya kalau dapat di harga 5.200, jebol 5.200 cut loss saja. MACD-nya mulai melandai mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, volume meningkat nih. Sepertinya tetap bertahan dan ada peluang untuk lanjut naik ke atas untuk MSIN. Jadi seperti itu. Untuk MSIN cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.